Baiklah, hari ini kita memasuki belajar mengenai struktur statis tidak tentu. Apa yang dimaksud dengan struktur statis tidak tentu? Langsung aja kita beri contoh ya. Jadi struktur statis yang tidak tentu adalah sebuah struktur yang redundannya lebih ya dari 0 seperti itu ya. Redundan ini apa? Yaitu apabila reaksi yang tidak kita ketahui melebihi dari jumlah persamaan yang ada. Persamaan kita ada berapa? Ada 3 ya. Sigma horizontal, sigma momen, dan sigma vertikal. Yes. Kita punya 3 yang ini ya. 3. Kemudian kita lihat unknown atau reaksi yang tidak kita ketahui. Ada berapa? Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita memiliki ya, 1 redundan di sini. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita selesaikan sekarang ya. Oke, suatu struktur dengan perletakan yaitu jepit dan sendi memiliki beban di tengah-tengahnya yaitu beban terpusat sebesar P dengan jarak di tengah bentang yaitu L/2 dan L/2. Kita lihat di sini bahwasannya untuk sendi saja dia sudah memiliki 2 ya. Dan di sini untuk dijepit sudah memiliki 3 ya kan. Di sini 3. Kita lihat. Nah, di sini ada momen yang muncul. Kemudian ada gaya horizontal ya, redundannya. Nah, sudah melebihi dari 3 sehingga kita harus menyelesaikannya dengan salah satu metode. Untuk di sini kita menggunakan metode gaya ya, metode gaya. Force method. Baiklah, kita coba untuk menyelesaikan. Kita memiliki 2 cara ya. Cara yang pertama, agar lebih mudah, langsung saja kita mengasumsikan salah satu perletakan ini ya sebagai reaksi acuan kita atau sebagai redundan kita atau kelebihan ya, seperti itu. Maka untuk balok ini kita jadikan balok sederhana, yaitu balok asli ya. Kemudian redundan yang kita pilih adalah sendi ya. Sendinya kita jadikan sebagai gaya di sini. Gaya di B ini ya. Kita sebut saja sebagai R3. Kemudian gaya ini akan menyebabkan defleksi dan gaya ini akan menyebabkan defleksi ya. Untuk metode gaya ini ya, kita harus mengasumsikan bahwasannya defleksi di delta B1 itu sama dengan defleksi delta B2 ya. Berarti melalui persamaan ini, melalui struktur yang sudah kita modifikasi ini ya, Anda ingat ya, yang menjadi redundan kita buat adalah si sendi ini ya, kita jadikan dia sebagai beban R3 di sini ya. Berarti kita pisahkan, yang ini adalah beban cantilever biasa dan yang ini kita jadikan dia beban R3 di sini ya. Oke, maka kita punya defleksi di sini sama dengan defleksi di situ. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk struktur yang ini. Seperti biasa ya, untuk mendapatkan defleksi kita harus ingat rumusnya, yaitu integral dari A sampai B ya, momen real dikalikan momen satu satuan dx per dy, atau Anda menggunakan metode conjugate beam atau metode double integrasi boleh. Tapi di sini kita gunakan untuk metode unit load method ya, satu satuan seperti ini. Oke, oleh karena itu kita harus menggambarkan beban yang ini ya, untuk struktur ini beban yang dikenai satu satuan. Nah, ini dia. Kita berikan beban satu satuan karena yang mau kita tinjau adalah perpindahan di B1 ya, di titik B ini. Kita berikan beban satu satuannya di titik B, titik A, dan ini titik C. Dan ini juga begitu ya, karena kita mau meninjau beban satu satuan ke sana, kita arahkan ke arah atas ya, karena perpindahannya di arah sana gitu ya. Berarti kita di sini punya A, sini kita punya C, sini kita punya D. Oke, langsung kita peroleh persamaannya ya. Saya gambarkan tabelnya. Oke, ini tabelnya, tabel untuk struktur yang ini. Anggap struktur ini adalah struktur 1 ya, dan ini struktur 2.
2. Ini adalah untuk struktur 1, ini untuk struktur 2. Maka kita dapat untuk free body-nya ya. Akibat ini ya kan muncul momen di sini. Ya, muncul momen di sini. Akibat ini juga muncul momen di sini ya. Berapa besar momen di sini? Kita dapatkan pasti perletakannya dulu ya. P. Maka untuk momen di sini adalah MA, saya gambarkan MA sama dengan P dikali L. Begitu juga di sini MA-nya sama dengan, karena bebannya R3 di sini berarti R3 dikali L. Oke. Nah, beban yang satu-satuan di sini berarti dapat di sini momennya yaitu ini MA, M kecil ya, sama dengan L ya. Karena di sini 1, ini kita jangan lupa ya. Kemudian untuk yang ini berarti arahnya berlawanan sebesar 1 juga ya. Berarti timbul momen berlawanan seperti ini ya. Nah, ini juga berlawanan, sorry ya, berlawanan. Oke, yang ini juga berlawanan, besarnya sebesar kita buat MA sama dengan 1 ya. 1 berarti 1 kali L. Oke, maka kita langsung dapat free body-nya ya. Untuk yang struktur ini kita tinjau yang struktur 1. Anda ingat struktur 1 dulu. Pertama, free body karena ada beban di tengah ya. Kita lihat di antara keduanya mana yang ada beban. Sini dulu ada beban di tengah. Kita buat free body dari 0 X sampai ke L/2. Maka momennya adalah untuk momen yang realnya sebesar P dikali X. P dikali X ya sampai sini. Kemudian ada MA di sini. Berarti kita kurang P dikali L ya. Oke, kemudian di momen satu-satuannya kita potong di sini ya. Berarti kita punya ini ya. 1 dikali X berarti X. Kemudian ini ada momen kita kurang L. Oke. Kalau sudah, maka kita mencari momen lagi di titik B ya. Tapi supaya mudah kita tinjau dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Dari sini kita tinjau. Oke. Berarti untuk yang real kita dapat di sini ya. Free body-nya dari 0 sampai L/2. Berarti yang di atas ini kita dapat berapa? 0 ya. 0 karena tidak ada yang mempengaruhi. Kita potong di sini, ingat ya. Yang di sini ada, berarti sebesar 1 dikali X nantinya ya. X ya. Ini langsung cara cepatnya saja ya. Kita harus sudah paham struktur yang tertentunya. Kemudian untuk yang di sini ya, pertama kita potong di tengah bentang sama ya. Tetapi karena tidak ada beban langsung aja ke ujung, berarti kita punya di sini persamaan 0x sampai L ya. Maka momennya di sini adalah kita lihat yang aslinya ya. Di sini ada beban sebesar R3 ya. R3 ke arah bawah ya kan. Maka momen ini akan ke sana ya kan. Momennya ke sana berarti kita minuskan ya. Minuskan karena berlawanan ya dengan R3. Berarti minus R3 dikali X ya kan, karena ke sana dikurang ya, dikurang MA R3 dikali L. Nah seperti itu ya. Kemudian yang M nya ya, dari ujung sini berarti X nya minus ya, berarti 1 dikali X nantinya. X berarti dikurang berlawanan L. Oke, kita sudah dapat ya, tinggal kita integrasikan. Oke, kemudian kita kerjakan dulu untuk struktur 1 ya, yang ini. Berarti kita sudah punya di sini integrasi dari 0 sampai L/2 dikali P dikali X dikurang PL dikali X kurang L. Nah, ini kita tuliskan dx ya. Kemudian kita tambahkan 0 sampai L/2 ya. 0 dikali X, ini udah pasti 0 ya. Dan setelah melakukan perhitungan ini kita integrasikan, maka kita dapat di delta B1 yaitu sebesar 5PL/3 per 48 EI ya. Maka setelah ini kita dapat ya, ini sudah kita dapat, berarti kita butuh perpindahan di B2 ya. Berarti ini kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita masukkan integrasi dari 0 sampai dengan L ya. Integrasi dari min R3 dikali X dikurang R3 dikali L dikalikan min X dikurang L ya.
Jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari delta B2 nya itu adalah sebesar R3 ya, 3 dikali L pangkat 3 per, di sini jangan lupa 1 per EI nya ya, itu sangat penting sekali ya, per 3 EI. Ini adalah delta B2. Oke, berarti kita sudah dapat ya kedua persamaan ini. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Maka kita masukkan ke persamaan ini. Oke, kita masukkan delta B1 sama delta B2 ya. Kita dapat ini yang tadi nilainya untuk delta B1 dan ini untuk yang delta B2, sehingga kita dapat di sini untuk R3 yaitu berapa? Kita matikan ini ya. Ini 16 ya kan, berarti langsung saja ini coret EI nya, sehingga kita dapat untuk R3 yaitu sebesar 5 per 16P sini ya, 5 per 16P. Nah, berarti kita sudah dapat nih yang ini ya, berarti langsung saja kita jabarkan. Jika kita sudah dapat R3 sebesar 5 per 16P ya, berarti R3 di sini sama dengan 5 per 16P. Yang ini juga sama dengan 5 per 16P ya. Kemudian MA di sini berarti 5 per 16P dikali L ya. Yang mana lagi ya. Kemudian ini sebesar P sudah ketemu ya. Ini MA nya P. Nah, berarti di struktur utama kita sudah dapat nih nilainya ya. Maka kita gambarkan di sini ya. Kita gambarkan ini, Anda lihat, kita gambarkan untuk yang ini sebesar P ya, sebesar P. Ini sebesar 5 per 16P. Kita pindahkan dari sana ya, ini sebesar P. Kemudian yang ini ada R3 arah ke bawah ya, berarti sebesar 5 per 16P minus ya, karena mereka berlawanan ya, kita jumlah nanti jadinya. Kemudian di sini ada momen yang dihasilkan ya. Momen yang pertama itu sebesar 5 per 16 PL, arahnya ke atas ya, Anda lihat arahnya ke atas, dan yang MA di sini sebesar PL, maka akan dikurangkan 5 per 16 ya, di PL ya kan, dikurang 5 per 16 PL ya, otomatis ini sisanya jadi 11 per 16 PL ya. Untuk momennya bisa kita lihat ya kan, berapa tadi jadinya, 5 per 16 PL ya. Ya, oh di sini ternyata ada kurang per 2 ya. Kurang per 2 sehingga ini salah ya. Per 2 sehingga kita dapat kalau kita per 18 kan ya. Jadinya 3 PL per 8 per 16 ya. 16. 3 PL per 16 ya. Ini arah momennya, berarti mana yang lebih besar antara ini dengan ini? Ini ya, berarti dia ngikut kemarin. Nih, besarnya MA di sini adalah 3 per 16 PL. Oke, kemudian yang ini karena yang ini dijumlahkan 5 per 16 ya kan, dijumlah yang ini karena arahnya berlawanan terjadi pengurangan, berarti nilainya ini menjadi 11 per 16P ya, 11 per 16P, sedangkan yang ini 5 per 16P seperti itu ya. Oke, nah saya hapus dulu ya biar sedikit bersih. Jadi ini nilainya sebesar 11 per 16P. Nah, sekarang berarti untuk struktur yang ini sudah bisa kita kerjakan kan, untuk menggambar G dalamnya. Nah, sekarang kita gambar nih G dalamnya. Kita gambar ya. Ini untuk geser dulu, kita gambar naik ke atas sebesar 11 per 16P, jalan turun ke bawah sebesar P ya. Kemudian ini ya 5 per 16P, naik di sini ya, berarti ini 5 per 16P di titik 0, L per 2 dan L ya. Ini ada sebesar 11 per 16P ya kan, ini 5 per 16. Nah, lihat ya, untuk mendapatkan momennya kita cari luasannya ini. Bagaimana cara mencari luasannya? Ya, mencari luasannya sama dengan 11 per 16P dikali L per 2, berarti 11 PL per 32. Ini luasan ini ya, luasan ini ya, sebesar 11 PL per 32. Untuk yang ini berarti besarnya 5 PL per 32
32. Oke. Nah, setelah dapat ini, kita sebenarnya sudah bisa menggambarkan momennya ya, seperti itu ya. Momennya. Atau kita bisa juga dapatnya dari sini. Bagaimana caranya? Kita gambarkan momen yang terjadi akibat struktur ini ya. Jadi kita punya momen yaitu, nah ini dia setengah ini ya, besarnya itu PL/2 di sini negatif berarti ya. Kemudian di sini kita punya momen ya ke atas ya kan, berarti ke positif ya, positif sebesar berapa? Kita lihat 5/16 PL ya. Maka untuk momennya ya, momen keseluruhan ini saya gambarkan momen keseluruhan, Anda jumlahkan ya, PL/2 ditambah ini ya, karena mereka berlawanan dikurang berarti 5/16 PL, jadi hasilnya adalah 3/16 PL ya. Besarnya kemana? Kemari ya. 3/16 PL. Oke, begitu juga Anda totalkan ya, tepat di tengah bentang nanti hasilnya berapa ya, bisa Anda ketahui. Atau dari sini juga bisa Anda ketahui. Jika Anda di sini punya 3/16 PL ya, kemudian Anda punya luasan sebesar 11 PL/32 ya, sepanjang ini, berarti untuk menuju ke titik ini Anda bisa mengurangkannya ya. Berarti 3/16 PL, berarti 3/16 PL ya, karena ini positif ya, integrasi dari momen ya kan, ini kan negatif, positif nih, berarti dikurang 11/32 PL ya. Jadi sisanya berapa nih kalau kita buat per 32 berarti ini kali 2 ya, 5 dikurang berapa nih, 6 dikurang 11, 5, berarti ketemu di titik tengahnya ini, kita anggap ini titik tengahnya ya kan. Nah, sebesar 5/32 PL. Nah, kemudian ya, berarti minus negatif, minus positif ya, sorry ya. Nah, berarti ini untuk momen yang ini kita sudah dapat, dan ini gaya gesernya. Nah, jika tadi kita menggunakan perpindahan, sekarang kita bisa menggunakan rotasi. Caranya adalah sama ya, tetapi dengan redundannya yang berbeda atau yang kelebihannya berbeda. Jika yang tadi ini kita jadikan kelebihan, sekarang kita jadikan momennya sebagai kelebihan. Jadi sehingga kita bisa menggambarkan si struktur ini menjadi struktur biasa seperti ini ya. Tambah ya. Ini di sini sama ya. Tapi yang menjadi kelebihannya adalah ini. Kita berikan di sini, kita kasih nama R1 misalnya ya. R1. Maka di sini kita punya beban P seperti itu, berarti bisa diterima di sini sebesar P/2. Ini juga sebesar P/2 ya. Kita kasih titik namanya ABC, ini A, titik ini C, titik di sini B. Oke, berarti untuk di sini akan dilawan beban kemari ya. Nah, mari karena ini memutar, kita lawan ya. Maka kita punya letakkan di sini sebesar R1/L. Di sini juga R1/L. Oke, paham ya? Nah, sekarang akibat beban ini, maka kita punya rotasi di sini. Rotasi ya, anggap saja theta A1, dan ini juga akibat momen ini menekan ke atas ya. Kita punya rotasi juga di sini ya, theta A2. Maka kita masuk ke persamaannya, yaitu theta A1 sama dengan theta A2. Nah, rotasinya harus sama. Kalau yang tadi adalah defleksi, yang ini rotasinya harus sama ya. Bagaimana cara mencari rotasi ini? Sama ya dengan cara yang di awal. Rotasi sama integrasi dari A B ya kan. Habis itu momen realnya dikalikan dengan momen dx/EI. Tapi momen yang Anda berikan di sini adalah momen satu-satuan ya. Kalau yang sebelumnya kan untuk defleksi itu adalah beban satu-satuan ya. Berarti kita bisa kerjakan ya. Kita berikan dulu gambar di sini untuk struktur yang dikenai momen satu-satuannya. Oke, berarti untuk yang struktur ini ya, titik A, B, dan C, kita berikan momen sebesar satu-satuan karena tinjauan kita di theta A ya. Berarti kita punya peletakan di sini dan di sini ya. Besarnya ini berapa? Berarti 1/L. Di sini juga 1/L.
sama seperti ini juga ya. Kemari dan ini ke sini ya kan. Besarnya adalah 1 per L karena ini 1 dan ini 1 per L. Oke, titik A, C dan B. Oke, kemudian kita integrasikan ya. Pertama kita cari dulu untuk momen-momennya karena kita ingin butuhkan tadi ya. Kita buat tabelnya. Oke, mari kita kerjakan. Kita lihat di antara kedua ini ada yang terkena beban, ada di sini. Berarti kita potong di situ ya. Dari 0 X sampai L per 2. Berapa besar momennya? Yaitu P per 2 dikali X ya, di titik itu. Kan? Dan momen satu-satuannya berapa? Berarti ke arahnya ke arah atasannya ya, 1 per L dikali X ya. Kemudian dilawan ya, dikurang 1 ya. 1. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi dari mana? Dari kanan ke kiri ya, biar gampang. Berarti dari 0 X L per 2 lagi. Berarti kita punya di sini beban P per 2 di P per 2X. Ya kan? Kemudian kita di sini ada 1 per L ya, ke arah sana. Artinya negatif ya, 1 per L dikali X. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang di sini free body. Di sini ada yang terkena beban tidak? Tidak ada. Berarti kita langsung saja ya. Boleh ya. 0 sampai L. Ya, X sampai L. Seperti itu ya. Berapa yang kita dapat? Untuk momen yang realnya berarti sebesar R1 per L dikali X dikurang ini momennya berapa? R1 ya. R1. Nah, kemudian yang ini lagi ya. Yang ini kita lanjut yaitu sebesar 1 per L dikali X dikurang 1. Nah, kita tinggal mengintegrasikannya ya. Oke. Nah, untuk yang struktur pertama ya, struktur yang pertama yang ini tadi kita kerjakan ya. Maka kita mendapatkan dari sini integrasi 0 sampai L per 2 ya kan. Dikali P per 2X dikali X per L dikurang 1 dx ya. Yang ini sudah kita kerjakan berarti ya. Ditambah lagi 0 L per 2 ya kan. Integrasi dari P per 2X dikali min X per L ya. Sehingga untuk theta di A1 ya, kita mendapatkan rotasi sama dengan PL kuadrat per 16 EI ya. Sini EI nya jangan lupa. Nah, per 16 EI sini ada theta A1. Oke, Anda simpan ya. Selanjutnya kita menuju ke yang struktur 2 ya. Nah, untuk yang struktur kedua ya kita integrasikan dari 0 sampai L ya kan, dikali R1X dikurang R1 dikali X per L dikurang 1 dx ya. Maka dari theta 2 ini kita dapat R1L per 3 EI ya. Berarti kita gunakan persamaan ini ya karena kedua-duanya sudah dapat ya. Oke. Berarti theta A1 sama dengan theta A2 ya. Maka kita masukkan angka yang sudah kita dapat tadi, maka kita di sini dapat R1 ya. Berarti R1 itu sama dengan Anda coret EI-nya ya kan. Berarti itu sebesar 3 per 16 P L ya. Ini L-nya Anda coret ya kan. 3 per 16 P dikali L ya. Berarti kita sudah dapat ini semua ya. Sudah bisa kita kerjakan. Berarti ini nilainya saya hapus ya. R1 ini jadi 3 per 16 P ya kan. 3 per 16 P ya. Ini juga ya karena per L ya kan, 3 P per 16. Kemudian R1 ini sudah kita dapat berarti 1 sama dengan 3 per 16 P dikali L ya kan. Kemudian apa lagi? Sudah ya, sudah dapat semua. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan reaksi di struktur yang awal ya. Bagaimana caranya? Anda lihat ya, kalau ini Anda jumlahkan dengan ini ya, P per 2 karena ini arahnya ke bawah berarti dikurang ya.
dikurang 3P per 16 sama-sama per 16, nanti maka ketemu 5P per 16 ya. 5P per 16. Ini juga sama-sama ke atas ya. Anda sama-samakan per 16, maka ketemunya 11 ya. 11 per 16P ke arah atas ya. Anda lihatnya ke arah atas. Maka untuk MA di sini sudah bisa kita ketahui. Ini MA-nya, totalkan di sini tidak ada momen, berarti 3 per 16 P dikali L. Seperti itu. Maka kita sudah bisa menggambarkan gaya gesernya ya. Gaya gesernya naik ke atas ini sebesar 11 per 16 P, kan? Kemudian berjalan P di sini ya. Sama seperti yang tadi ya. Ini 11 per 16 P ya kan. Kemudian ini 5 per 16 P ya. Ini positif ya. Ini negatif. Saya buat kecil karena kita mau mengisi untuk luasannya ya. Nah, luasannya berapa? 11 per 16 PL ya. Sorry, dikali L per 2 berarti 32. 11 per 32 PL. Yang ini 5 per 32 PL ya. Maka dari sini kita bisa menggambarkan momennya ya. Kita lihat momennya di sini. Momen kita di awal ada berapa? 3 per 16 PL ya. Arah atas ya, negatif. Kemudian ya, untuk di titik tengah ini Anda jumlahkan dari ini ya, 11 ini berarti ketemu di sini. Ya kan? Nah, kemudian Anda jumlahkan lagi sebesar 5 per 32 PL. Ketemu gini. Ini berarti negatif, ini positif. Berapa besarnya di sini? Yaitu sebesar 3 per 16 PL. Besar yang positif berapa besarnya? Berarti Anda kurang tadi jadinya 5 per 32 ya. Kita coba ya. 3 per 16 dikurang 11 per 32 berarti per 32 ini dapatnya kali 2 6 ya, 5 ya, 5 per 32 PL ya, sama dengan ini ya, titik ini 5 per 32 PL, kemudian dikurang 5 per 32 PL, makanya dia 0 di sini, 0 ya, sini 0. Oke. Nah, tapi ada cara lain, yaitu Anda jumlahkan dari momen yang di sini ya. Ini akibat momen ini maka muncul ya, momen ini 1/4 PL positif ya kan, 1/4 P dikali L. Nah, akibat ini muncul momen bagaimana? Ini ya, berapa besar momennya? 3 per 16 PL, 3 per 16 PL. Ini negatif. Berarti Anda jumlahkan ya, saya buatkan yang baru di sini. Anda jumlahkan di sini berarti 3 per 16 PL ya, karena 0 ya, 3 per 16 PL. Kemudian di titik tengah ini ya, di sini tentu dibagi 2 ya kan, berarti 3 per 32 dikurang 1/4 PL, sama ketemunya nanti ya. Di sini pasti ketemunya 5 per 32 PL. Sini negatif, sini positif. Oke.